Presiden Joko Widodo dalam pengarahan kepada 34 gubernur secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor kembali menekankan pentingnya penyerapan APBD bagi upaya pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19. Menurutnya secara nasional, untuk penyerapan APBD tingkat provinsi, khususnya belanja modal baru sekitar 44,74%. Provinsi yang serapan anggarannya tinggi antara lain Sumatera Barat dan DKI Jakarta, sedang NTT, Sumatera Selatan, dan Aceh masih rendah. Besarnya serapan anggaran belanja untuk barang dan jasa menurut Jokowi sangat penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kembali positif dan menghindari perekonomian Indonesia tak masuk ke masa resesi. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyerap anggaran seperti ini bisa menjadi solusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah dituntut kreatif menjalankan proyek strategis agar ekonomi di daerahnya bergerak cepat. Sejumlah program bisa digenjot untuk serapan anggaran antara lain bantuan untuk para pelaku UMKM. Pemda juga bisa menggenjot proyek-proyek padat karya dari proyek infrastruktur hingga pariwisata yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Atau penggunaan dana APBD untuk program bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan Berita 1. Pacu belanja daerah, itulah topik dialog Morning Talk kita pagi ini. Presiden Joko Widodo menyebut realisasi rata-rata APBD provinsi secara nasional masih di bawah 50%, hingga Jokowi meminta serapan belanja APBD provinsi dan APBD kabupaten kota disegerakan untuk meningkatkan konsumsi dan memulihkan perekonomian nasional. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, ada Pak Robert Endi Jaweng. Bang Endi. Halo pagi Patricia. Selamat pagi Bang Endi. Ini kita melihat menyoroti statement atau pernyataan dari Presiden Jokowi terkait dengan penyerapan anggaran di setiap daerah di Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi hambatan ataupun kendala atau apa sebenarnya alasan kenapa masih adanya provinsi yang serapan APBD-nya rendah seperti mungkin di Maluku, kemudian juga NTT dan juga Aceh? Ya, ini bukan sesuatu yang baru Patricia ya. Sudah tiap tahun kita mengalami masalah yang sama ya, daya serap anggaran yang rendah. Satu dari tiga masalah mismanajemen keuangan daerah kita begitu. Tetapi kalau itu terjadi di tahun 2020 di masa pandemi ini khususnya, ini sesuatu yang patut dikhawatirkan, sekaligus juga ini sesuatu yang ironis gitu ya. Kenapa? Karena pertama kita semua tahu bahwa hari ini Indonesia masuk ke zona negatif ya dari sisi pertumbuhan ekonomi, bahkan orang menengarai akan masuk ke jurang resesi gitu ya, di mana kemudian andalan kita itu sulit sekali berharap pada investasi, terus kemudian konsumsi masyarakat juga tumbuh negatif ya, ekspor impor pasti sulit untuk berjalan. Andalannya itu hanya pada apa? Pada belanja pemerintah, government spending. Ketika andalannya pada belanja pemerintah, ternyata pemerintah sendiri justru tidak bergerak dalam kekuatan penuh untuk menyerap anggaran mereka gitu kan, padahal instrumen fiskal ini menjadi andalan. Satu, kemudian kedua adalah ini sesuatu yang ironis Bapak Patricia, karena kita semua tahu bahwa bahkan sesuatu yang sangat wajib, sesuatu yang menjadi keharusan, di mana realokasi anggaran, refocusing program minimal 50% belanja modal, 50% belanja barang dan jasa, dan juga belanja aparatur yang kalau dirata-ratakan sekitar minimal 35% APBD itu sudah harus dialokasikan untuk belanja penanggulangan COVID. Ini juga ternyata tidak semua daerah bisa mencapai angka yang sudah paling tidak itu sudah dengan sendirinya teralokasikan gitu ya. Kemudian ketiga adalah ironisnya karena satu sisi defisit kita mengalami pelebaran, sederhananya adalah bahwa pemerintah itu sulit atau bahkan ngos-ngosan mencari pendapatan ya, bahkan dengan utang segala. Tapi pada sisi lain uang yang ada saja tidak bisa dipakai atau diserap secara maksimal oleh pemerintah daerah. Coba sesuatu yang begitu sulitnya mendapatkan dana, begitu ada malah sulit dibelanjakan. Ini adalah sesuatu yang patut kita khawatirkan dan kita harus cemaskan itu Mbak Patricia ya. Nah, sebabnya apa? Saya kira kalau bicara kerangka besarnya itu kan selalu ada problem hukum, ada problem politik,
ada juga masalah teknis gitu kan. Hukum itu adalah terkait dengan soal sinkronisasi regulasi, ketidakpastian acuan atau rujukan aturan yang ada yang membuat kemudian bingung di daerah itu. Antar kementerian lembaga itu berbeda. Ketika terjadi fragmentasi di pusat, maka itu akan mengalir menjadi fragmentasi di daerah dan kebingungan ya. Itu soal hukum. Soal politik adalah terkait dengan pertama komitmen kepala daerah mungkin yang mungkin tidak sepenuhnya ke penanggulangan COVID. Angka 35% tadi kalau tidak tercapai ya yang untuk realokasi anggaran itu bukan soal bahwa kemudian tidak terserap secara maksimal. Berarti memang belanja yang sudah wajib untuk penanggulangan COVID saja itu berarti tidak tercermin dari komitmen dan dari kegiatan maupun ke program di pemerintah daerah ya. Itu soal politik tapi juga relasi DPRD dan kepala daerah. Mbak Patricia, jangan lupa hari ini masih ada saja daerah yang APBD-nya bahkan belum diketok atau APBD-nya hanya sebatas peraturan bupati. Itu di daerah mana Pak Bang Endi? Jember misalnya. Jember. Itu sebagai contoh saja, bahkan berujung pada ancaman pemakzulan bupatinya begitu kan. Dinamika ini yang membuat kemudian sulit sekali para kepala OPD atau kepala dinas, kepala badan itu untuk mengeksekusi anggaran karena tiap hari gangguan politik itu selalu datang gitu kan. Dan kemudian tentu ketiga masalah teknis. Teknis itu ini juga terkait dengan masa yang sangat sulit untuk melakukan penyerapan langsung di lapangan ya. Jangan lupa selama ini optimalnya daya serap anggaran kita karena banyak kegiatan-kegiatan yang merupakan penyerapan langsung lapangan, termasuk kegiatan perjalanan dinas dan sebagainya, gitu ya, yang membuat kemudian eksekusi anggaran menjadi sulit, gitu. Ya, Bang Edi, apa sebenarnya alasan? Tadi kan ada 3 faktor. Pertama adalah hukum, kemudian politik, dan juga masalah teknis. Nah, ini teknis ini yang menjadi perhatian kita. Apa sebenarnya alasannya? Kenapa masalah teknis ini menjadi penghambat, terutama di pandemi COVID-19 ini, Bang Endi? Iya, karena ruang untuk bergerak di lapangan juga tidak leluasa atau tidak begitu aman ya, Mbak Patricia ya. Pemda sendiri sulit untuk melakukan eksekusi langsung di lapangan. Bahkan saya juga mengetahui benar bahwa vendor atau para pihak ketiga atau kontraktor proyek sekalipun gitu ya, meskipun mereka sudah menandatangani nih perjanjian kerjanya itu tidak kemudian bisa leluasa untuk bisa bekerja gitu ya. Jadi memang hal-hal yang terkait dengan soal keamanan dan kesehatan menjadi sangat penting. Maka saya harus katakan di awal ini bahwa penanggulangan masalah kesehatan itu adalah prasyarat bagi pemulihan ekonomi. Ya, kalau kita tidak bisa menyelesaikan atau menekan laju pandemi, ancaman dari masalah kesehatan seperti ini, maka ekonomi menjadi akan sangat sulit untuk kemudian bergerak gitu ya. Jadi memang prasyarat pemulihan ekonomi itu kesehatan gitu. Jadi jangan dibalik-balik gitu ya. Itu yang saya kira penting benar untuk menjadi komitmen bersama ya. Kemudian kedua juga selama ini Mbak Patricia kalau harus disampaikan secara terbuka gitu bahwa tingginya juga daya serap di daerah itu kan ini kita belum lihat tadi data ya, tetapi kalau dilihat pengalaman selama ini itu kan karena ada belanja-belanja yang tidak produktif sesungguhnya, termasuk perjalanan dinas ya, kemudian juga rapat-rapat dan sebagainya. Yang hari ini semua itu terhenti gitu kan. Ketika itu terhenti ya otomatis kemudian daya serap juga menjadi terganggu gitu. Oke, berarti itu terkait dengan perjalanan dinas atau mungkin ada pertemuan-pertemuan itu kan sudah banyak dipangkas seperti itu ya Bang Endi melihat adanya pandemi COVID-19. Namun kan harusnya kalau misalnya ada masalah teknis seperti itu, kita kan seharusnya pemerintah daerah kan harus lebih fleksibel di masa pandemi COVID-19 ini. Anda melihat itu Bang Endi? Saya melihat fleksibilitas itu masih belum merata di semua daerah ya. Meskipun pemerintah pusat sudah membuat yang mereka sebut relaksasi dalam hal proses, dalam hal prosedur dan sebagainya. Tetapi di daerah sendiri masih menggunakan cara-cara yang lama, business as usual begitu ya. Jadi langgamnya itu masih langgam lama yang membuat kemudian sesuatu yang butuh tindakan cepat itu menjadi sangat sulit terrealisasi di lapangan. Ya, terutama untuk daerah-daerah kalau lihat data Mbak Patricia ya, ini yang di bawah rata nasional ini kan 10 besar saya mencatat
sebagian besar tuh di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, begitu ya. Di mana sesungguhnya ini yang paling dibutuhkan adalah dukungan pemerintah untuk lebih fleksibel bergerak, terutama kalau bicara refocusing program, itu selain untuk alokasi bagi belanja kesehatan, itu adalah untuk belanja-belanja yang terkait jamin pengamanan sosial atau jaring pengamanan sosial yang disebut bansos, BLT, dan sebagainya. Maupun kedua adalah belanja yang terkait penanggulangan ekonomi, apakah dalam bentuk insentif investasi, stimulus dan sebagainya, pemberdayaan UKM dan sebagainya. Ini kan yang masih belum kita lihat. Jadi cara bekerja pemerintah kita masih cara bekerja lama gitu ya, yang terbiasa dengan cara cepat untuk habis anggaran, yaitu dengan jalan-jalan atau perjalanan dinas, Bapak Patrizia. Ini yang mereka tunggu. Kalau kita berinteraksi dengan Pemda itu, yang selalu dikeluhkan adalah ini kok sulit sekali untuk kita bisa bergerak ke luar kota misalnya, atau berpergian atau rapat-rapat di Jakarta. Bukan soal bagaimana kemudian belanja modal, belanja barang dan jasa itu bisa dioptimalkan. Jadi memang masih terbawa dengan cara berpikir lama, cara kerja yang lama, yang membuat mereka kemudian menjadi sulit untuk bisa melakukan terobosan dan inovasi. Hari ini yang kita butuhkan terobosan. Ketika situasinya justru sangat sulit seperti sekarang ini, ujiannya adalah bagaimana kepemimpinan kepala daerah itu muncul secara determinatif begitu ya. Tapi pada sisi lain, di sisi birokrasi sendiri juga harus muncul inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan. Jadi ekosistem pemerintahannya itu masih diwarnai oleh cara berpikir dan cara bertindak yang lama gitu. Iya, Bang Edi, itu juga yang harus menjadi sorotan ya, terkait dengan kepemimpinan dari masing-masing kepala daerah seperti apa di pandemi COVID-19 ini. Dan banyak sekali daerah-daerah yang dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa serapan anggaran yang masih rendah di bawah 50%. Padahal ini sudah mau masuk kuartal ketiga dan sebentar lagi juga akan ada rilis data apakah Indonesia masuk ke jurang resesi atau tidak. Nah, ini yang akan kita perbincangkan di segmen berikutnya. Bang Edi, kita tahan dulu. Pemirsa, tetaplah di Good Morning Jakarta.